nafsi itu. Saya harus menyelamatkan saudara saya. Antum nggak bisa ngarang nih ranahnya yang pemilik toko. Antum itu gimana sih? Sebentar. Rahmatan lil alaminnya gimana? Sebentar, Pak Ali. Rahmatan lil alaminnya gimana? Saudara saya. Hubungannya sama-sama. Saudara Pak Ali. Dengan saya. Saudara Pak Ali Islam. Ya. Terus mau dikafirkan. Itu peran ulama. Salam Aleikum Bisem Yeshua Hamasiak. Salam damai sejahtera untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai ahli sorga ya, berjubah pakaian-pakaian busana Arab ya, gitu, pakai sorban, berbaju putih, suci ya, dianggap suci. Ini mereka ini adalah FPI, Front Pembela Islam, sebelum dibubarkan. Saya sih percaya teman-teman sekalian bahwa video ini mungkin udah lama ya, bukan baru terjadi di bulan Desember kemarin. Mereka itu hendak memasuki sebuah toko di mana ada pernak-pernik Natal dan mereka mau grebek dengan alasan memastikan saja jangan sampai saudara-saudara mereka katanya menggunakan atribut-atribut Kristen ya. Nah teman-teman sekalian, polisi pun mencegah mereka dan menghalangi mereka untuk masuk ke toko karena itu bukan hak mereka, itu hak pemilik toko dan sekaligus itu juga adalah hak daripada orang-orang Kristen untuk memasang pernak-pernik Natal dan merayakan Natal pastinya teman-teman sekalian. Tapi mereka merasa terganggu dengan hal itu ya. Jadi terjadi perdebatan teman-teman antara polisi dan ya mereka yang ahli sorga ini. Seperti apa videonya? Mari kita langsung saja untuk tonton bersama-sama. Berikut videonya. Nafsi itu. Saya harus menyelamatkan saudara saya. Antum nggak bisa ngarang nih ranahnya yang pemilik toko. Antum itu gimana sih? Sebentar. Rahmatan lil alaminnya gimana? Sebentar, Pak Ali. Rahmatan lil alaminnya gimana? Saudara saya. Hubungannya sama-sama. Saudara Pak Ali. Dengan saya. Saudara Pak Ali Islam. Ya. Terus mau dikafirkan. Itu peran ulama. Ya, itu perannya jadinya. Ini kan saya berperan, ini mau berperan, saya menyampaikan ke Bapak. Nggak bisa. Lah Bapak sudah kayak gini gimana kita berperan? Hukum Paliyadin itu ayat Allah. Sebentar, Pak Ali. Kamu jangan macam-macam. Yang memakai bukan mereka, yang memakai orang kita. Hukum. Orang kita kerja di sini karena cari nafkah. Kalau dia ada dari yang lain, nggak mungkin gitu. Nah, muka ada maksa-maksa orang tuh. Nah, diturun di dunia untuk membuat manusianya akhlakul yang karimah. Gimana kalau mereka di Pak Arun. Turun. Oke teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan. Dan teman-teman bisa melihat ya bagaimana mereka tidak menghormati aparat. Mereka berargumentasi dengan aparat kepolisian yang merupakan alat negara yang tentu saja netral dalam soal agama. Karena pihak kepolisian teman-teman sekalian tentu tidak berkecimpung dalam debat-debat agama dan juga mereka tidak boleh ya berpihak kepada suatu agama tertentu. Karena Indonesia berdiri bukan atas dasar agama, tapi berdasarkan ideologi Pancasila yang telah ditetapkan untuk menjadi dasar dalam bernegara ya. Jadi kita berpatokan pada Pancasila. Jadi teman-teman sekalian, mereka ini seringkali tidak paham hal itu. Mereka menganggap bahwa agamalah yang paling diprioritaskan oleh negara, padahal tidaklah demikian. Sehingga dalam asumsi mereka dan juga aksi-aksi mereka, karena mereka menganggap bahwa derajat agama lebih tinggi daripada Pancasila, itu sebabnya mereka main hakim sendiri.
Mereka dengan berani mengacaukan ibadah Kristen hanya karena tidak punya izin ya untuk menggunakan rumah mungkin ya untuk beribadah. Dan seperti yang terjadi kemarin, banyak sekali dari pihak Muslim yang kandrun mengganggu ibadah Kristen. Karena katanya kalau ibadah di rumah itu tidak sah gitu ya. Padahal mereka justru banyak juga beribadah di rumah. Lalu bagaimana dengan itu? Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman sederhana sekali. Jika menggunakan kalimat yang diucapkan dan yang dipertanyakan oleh seorang polisi yang ada di video tadi. Di mana dia katakan, di mana lakum dinukum waliyadinya? Gitu ya. Lakum dinukum waliyadi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran ini mengajarkan mereka supaya mereka tidak mengganggu agama lain. Tapi pada hakikatnya teman-teman sekalian, pada kenyataannya justru sebaliknya yang terjadi. Mereka fobia terhadap kekristenan. Ya, Islamofobia. Jadi itu yang terjadi. Ketika ada orang Kristen yang sembahyang, mereka gatal, mereka kebakaran jenggot, mereka kejang-kejang di situ gitu ya. Mereka cari cara untuk menghalangi gitu. Jadi kalau mereka berpegang kepada ayat itu, lakum dinukum waliyadi, aman kita. Ya, Kristen juga pun aman, tidak pernah mengganggu Islam kok. Ya, di tempat saya ini teman-teman sekalian, mayoritas Kristen. Ya, mayoritas Kristen. Tapi orang Kristen tidak pernah masuk berita tuh. Tidak pernah viral di media sosial, menghalangi pembangunan masjid, melarang orang sholat, melarang orang Islam itu melakukan ibadah-ibadah hari raya mereka. Tidak pernah teman-teman sekalian. Tidak pernah. Ya, karena kekristenan diajarkan untuk menghormati dan mengasihi gitu. Yang paling kita prioritaskan adalah peri kemanusiaan. Ya, kalau kita sayang pada diri kita, kita juga harus bisa sayang kepada orang lain. Itu sebabnya teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberikan dua hukum. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Firman Tuhan katakan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat, dan kitab para nabi. Jadi inilah yang terus diajarkan terus-menerus kepada orang-orang Kristen. Itu sebabnya orang Kristen telah terdidik untuk menghormati agama lain. Justru orang Kristen yang menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang ayat kitab suci daripada saudara-saudara kita tadi. Yang berkata, lakum dinukum waliyadi. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi tidak ada paksaan, baik itu untuk agama Kristen, untuk agama Islam, untuk agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik. Kita sama-sama di NKRI, kita sama-sama dilindungi oleh hukum. Anda mau ibadah di rumah kah? Anda mau ibadah ke masjid kah? Ke musola kah? Bahkan ketika Anda beribadah di trotoar, ketika Anda merayakan hari raya Anda di Monas, ke pinggir-pinggir jalan, ya orang Kristen tidak mengganggu, silakan aja. Ya, jika Anda melanggar, biarlah aparat kepolisian yang akan menegur Anda. Nah, jadi di video tadi teman-teman sekalian itu contoh yang tidak boleh diikuti. Dan kita bersyukur karena FPI sudah dicabut izinnya. Ya, jadi kita berharap bahwa orang-orang semacam itu lagi sudah bertobat gitu ya. Itu harapan kita ya. Itu doa kita bersama teman-teman. Sehingga kita aman, tentram dalam negara ini gitu ya. Jadi kita tidak diintimidasi ya dengan orang-orang yang terus ya melakukan aksi-aksi premanisme gitu, radikalisme dan tentu saja teman-teman sekalian terorisme gitu ya. Jadi kalau memegang suatu ajaran yang baik tentu saja tidak akan mengganggu orang lain, menghormati orang lain gitu. Itu juga agamamu, agamamu kok, agamaku, agamaku. Anda mau binasa kah, Anda mau bagaimanakah tentang iman Anda, itu terserah. Kita tidak bisa mengganggunya. Jadi jelas bahwa Alkitab dan Yesus Kristus menerangkan kepada kita dua yang terpenting adalah kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, tentu saja kita akan melakukan hal-hal yang baik. Kita harus melakukan ibadah kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian kalau kita mengasihi diri kita sendiri, itu sudah otomatis
ya kita bisa mengasihi orang lain gitu. Ya. Jadi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, ya kita kasih juga orang lain gitu. Ya, jangan sampai kita, karena orang, ya, makanya dia katakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, ya sedemikian rupa, kita rawat, kita bersihkan gitu. Kalau kita bisa terapkan itu kepada orang lain, ya aman kita. Nyaman kita. Kalau kita sudah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, tentu saja kita tidak akan menyakitinya. Tidak mengkafir-kafirkan, kita tidak mendemo tempat ibadahnya, melarang mereka beribadah, dan segala macam yang kita lakukan. Karena kita berpikir kita yang paling benar. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya mau tekankan kepada kita ini berada di negara hukum, kita berada di negara Indonesia yang tentu saja berdiri atas sebuah ideologi yaitu Pancasila. Jadi siapa yang belum tahu Pancasila, tidak bisa menyebutkan Pancasila, itu orang-orang tersebut harus dipertanyakan gitu. Karena orang-orang ya yang cinta negara ini harus bisa menghafal Pancasila. Kalau dia paham tentang poin-poin penting di Pancasila dan di kebinekaan Tunggal Ika, pastinya negara kita akan tetap aman, tentram, dan kita terus bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia ini, mendukung program pemerintah, dan tentu saja membina masyarakat Indonesia secara agama masing-masing yang sudah diakui di Indonesia. Saya Arif Gula undur diri teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.